Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang tidak pernah berhenti menyayangi kita, mengasihi kita, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya yang sangat teramat banyak, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya yang tiada tara dan tiada terhingga. Walaupun ia tahu sebahagian daripada rahmat yang ia berikan kepada kita sering atau kadang kita pergunakan untuk hal yang tidak dia sukai. Kita pergunakan untuk hal yang tidak dia ridhoi. Kita pergunakan untuk hal yang dia larang. Ia berikan kepada kita rahmat dan nikmat. Justru dengan rahmat dan nikmat itulah kita berbuat maksiat kepadanya. Ia berikan kepada kita kasih sayangnya. Justru dengan menggunakan kasih sayangnya itulah kita melakukan hal yang tidak dia sukai. Namun sungguh pun begitu, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tidak pernah memberhentikan dan menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya itu kepada kita. Padahal kalau ia mau pasti ia bisa. Karena tidak ada penghalang bagi Allah untuk melakukan apapun yang ia ingin lakukan. Sekiranya Allah ingin melakukan pasti Allah bisa. Akan tetapi la qaddarahullah, semoga Allah tidak takdirkan di dalam hidup kita. Namun sekiranya Allah lakukan, hidup kita akan hancur. Bagaimana kalau seandainya ketika Allah memberikan kepada kita rahmatnya, kita gunakan untuk berbuat maksiat, lalu Allah stop rahmat itu dari kita. Allah berikan kepada kita mata, kita berbuat maksiat dengan mata, lalu Allah stop nikmat mata. Allah memberikan kepada kita pendengaran, dan karena kita berbuat maksiat, dengan pendengaran itu lalu ia hentikan nikmat pendengarannya kepada kita.
Ia berikan kepada kita nikmat lisan dan kita masih terus berbuat maksiat dengan lisan itu. Lalu Allah hentikan nikmat lisannya untuk kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang tuli, buta dan bisu? Oleh karena itu, ketika hamba mendapatkan rahmat dan nikmat yang besar dari Allah, dan Allah terus mencurahkan rahmat dan nikmatnya dan tidak menghentikan rahmat dan nikmatnya itu kepada hambanya, maka itu sebuah pertanda bahwa Allah sangat dan sangat dan sangat mengasihi dan menyayangi kita. Kasih sayang Allah kepada hambanya tiada tara. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, memiliki kasih sayang kepada kita yang melebihi kasih sayang seorang wanita kepada anaknya. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih menyayangi, lebih mencintai hamba-hambanya lebih daripada cinta wanita ini kepada anaknya. Lihatlah betapa banyaknya kesombongan manusia kepada Allah. Disuruh ruku tidak mau ruku, disuruh sujud tidak mau sujud, disuruh berhenti daripada hal yang diharamkan Allah, dia katakan itu kebiasaan saya tidak bisa berhenti. Namun lihat betapa Allah tidak menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya kepada orang-orang itu. Ini pertanda besar dan sangat besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan ketika seorang hamba patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah tidak diuntungkan dengan patuh dan taatnya. Namun Allah memberikan hal yang luar biasa kepada hamba-hamba yang patuh dan taat kepadanya. Saya mengatakan, kalau apa yang saya katakan benar tentang Allah, fabiha wa ni'mat. Dan kalau apa yang saya katakan salah, saya bertaubat kepada Allah dan mohon diberikan bimbingan kepada ilmu yang sahih. Saya mengatakan, sekiranya di akhirat kelak orang-orang yang beriman setelah dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan kemudian Allah ampuni dosa dan kesalahannya hidup di permukaan bumi, dan setelahnya Allah tidak masukkan hambanya ke dalam surga, yang beriman dan beramal saleh ini, yang patuh dan taat ini tidak dimasukkan ke dalam surga, namun dikembalikan kepada wujud aslinya menjadi tanah, sungguh Allah tidak zalim kepada hambanya. Karena apa yang Allah curahkan daripada rahmat dan nikmat di permukaan bumi jauh lebih besar daripada ketaatan dan ibadah hamba itu selama hidup di permukaan bumi. Sekiranya setelah dihisab, kemudian dosa dan kesalahan kita diampuni, dan amal soleh kita lebih banyak daripada amal maksiat yang pasti ada, dan Allah ampuni dosa dan maksiat, dan kita tidak dihukum oleh Allah dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Akan tetapi setelahnya Allah mengembalikan kita kepada wujud asli kita berbentuk tanah, sungguh Allah tidak zalim kepada kita. Kalau kita memahami ini, fahamlah kita, ketika hamba ini dimasukkan Allah ke dalam surga, dan di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan tiada tara, yang mata manusia tidak pernah memandang kepada kenikmatan seperti itu, telinga manusia tidak pernah mendengarkan kisah kenikmatan seperti itu, dan kenikmatan seperti itu tidak pernah terbesik dalam hati manusia manapun di permukaan bumi. Itu murni karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Dan masuk surganya seseorang ke dalam surga Allah bukan karena dia rajin beriman dan beramal saleh. Itu yang dikatakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surganya seseorang murni karena Allah menyayanginya, murni karena Allah mencintainya. Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tak seorang pun di antara kalian yang masuk surga murni karena amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau ya Rasulullah? Masuk surga bukan karena amalmu? Jawaban Rasul, wala ana. Tidak juga saya.
illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali kalau Allah liputi aku dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah liputi aku dengan karunia-Nya. Jadi jangan pernah mengira saya sudah beramal saleh, saya pasti ke surga. Nggak boleh. Masuk surganya seseorang anugerah Allah, kasih sayang Allah, karena Allah sayang kita, karena Allah cinta hamba-hambanya, karena Allah benar-benar mencintai hambanya. Manusia yang punya syahwat, namun kemudian dia tinggalkan syahwatnya untuk patuh kepada Rabbnya, Allah berikan kepadanya surga. Seperti yang tadi kita katakan, kenapa itu rahmat dan nikmat Allah, murni kasih sayang Allah? Karena kalau Allah ingin menjadikan kita semuanya kembali menjadi tanah pun Allah tidak zalim. Karena apa yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Namun karena Allah ingin mencintai kita, ingin menyayangi kita, karena Allah tabaraka ta'ala ingin merahmati kita, ingin memberikan kebaikan-kebaikan luar biasa kepada kita, Ia ciptakan surganya untuk kita masuki. Dan malaikat yang tidak pernah berbuat salah pun tidak menikmati surga. Pernahkah kita sadar itu? Pernahkah kita sampai kepada titik poin ilmiah itu? Surga yang penuh dengan kenikmatan pun tidak untuk para malaikat, tapi justru untuk kita yang berbuat salah, namun bertaubat pasca kesalahan. Justru kita yang memiliki syahwat, namun berhasil meredam nafsu dan syahwat untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sangat Allah cintai dari hamba-hambanya bernama manusia. Bahkan para malaikat adalah orang-orang yang menyambut orang yang beriman di dalam surga. Semoga kita semuanya ke sana. Amin ya rabbal alamin. Para malaikat menyambut orang-orang yang beriman. Di depan pintu surga para malaikat menyambut orang-orang yang beriman. Di dalam surga para malaikat menyapa orang-orang yang beriman dan mengucapkan ucapan keselamatan, selamat untuk kalian. Kalian adalah orang-orang suci, masuklah. Itu para malaikat. Allah siapkan untuk menyambut orang-orang yang memiliki syahwat seperti kita dan berbuat maksiat seperti kita, berbuat salah seperti kita. Karena ketika seorang hamba menghentikan syahwat dan keinginannya untuk patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas perintah dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala, disitulah Allah akan sangat mencintai hamba itu. Hamba yang mengorbankan istirahatnya, hamba yang mengorbankan istirahatnya untuk mencari ridha Rabbnya akan sangat dicintai, disayangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kenapa Allah sangat memuji orang-orang yang bangun di malam hari untuk ruku dan sujud, untuk bermunajat, untuk memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena dia korbankan jadwal istirahatnya untuk mendekatkan dirinya kepada Rabbnya. Dia korbankan masa di mana dia harus merehatkan dirinya agar dia sangat dekat dengan Allah sang penciptanya. Allah hadiahkan untuk mereka surga. Oleh karena itu di antara sifat penduduk surga Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa mereka qalilan ma yahja'un, qalilan minal laili ma yahja'un. Di waktu malam mereka tidur tapi tak banyak. Kenapa? Mereka korbankan sebagian jadwal istirahat mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sifat yang sangat terpuji dari seorang hamba. Ia relakan sebagian daripada dunianya hilang. Ia relakan sebagian daripada dunianya tidak dia dapatkan demi taqarrub, demi mendekatkan dirinya kepada Allah, demi beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau itu di siang hari, hal yang sama kalau itu di malam hari, hal yang sama di siang hari. Sangat
Ada di antara hamba-hamba Allah, dia rela untuk tidak mendapatkan dunia. Dia rela untuk tidak mendapatkan dunia demi dia bisa bertaqarrub. Dan rela mendapatkan dunia tidak seperti yang didapatkan orang, bukan berarti tidak punya sama sekali, tapi tidak seperti orang-orang yang mengejar harta, mengejar kemewahan dunia, mengejar rumah yang megah, mengejar mobil yang mewah. Tidak itu hidupnya. Dia ambil dunia sekedarnya saja. Dan sisa waktu siangnya dia gunakan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan ragam ketaatan kepada Allah, membaca Al-Quran, membantu orang-orang fakir dan miskin, berdakwah di jalan Allah dan semacamnya. Hal-hal yang seperti ini sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah orang-orang yang antara lisannya dan amalnya sesuai. Kenapa saya katakan demikian? Karena di zaman kita sekarang ini sudah sangat banyak orang yang antara lisannya dan amalannya nggak connect, nggak sama, nggak selaras. Dia mengatakan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, itu hanya di lisan. Namun ketika kita pandang, ketika kita pantau dan kita lihat amalannya jauh berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Dia tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladannya. Bahkan ketika kita katakan kepadanya, ini dari nabimu, dia mengatakan guruku tidak mengatakan hal yang seperti itu. Bahkan ketika kita katakan kepadanya, ini dari Nabi Anda Muhammad SAW, dia mengatakan orang tuaku tidak mengajarkan aku seperti itu. Bahkan ketika kita katakan ini dari Rasul Anda Muhammad SAW, dia mengatakan kalau saya amalkan itu, saya dikucilkan oleh masyarakat di sekitar daerahku. Terlihat nyata antara apa yang dia katakan dengan lisan Nabi Muhammad Rasuli tauladan dengan apa yang dia amalkan bertolak belakang 180 derajat. Dan perkataan manakala berbeda dengan amalan, itulah dia perkataan yang dikenal dengan perkataan palsu atau dusta. Kapan sebuah kata-kata disebut kata-kata dusta? Apabila yang diucapkan tak sesuai dengan apa yang diamalkan. Maka orang yang menyatakan Nabi Muhammad suri tauladan secara lisan dan secara amalan ternyata dia tidak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para pendusta di permukaan bumi. Dan jangan gabungkan diri kita dalam barisan para pendusta itu. Gabungkan diri kita bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan gabungkan diri Anda bersama orang-orang yang jujur. Masuklah dalam kelompok orang-orang yang jujur. Dan kalau kita menyatakan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, jangan hanya di lisan, buktikan dalam amalan. Di barisan orang-orang yang sudah rajin ngaji pun, yang sudah rajin hadir di majelis ta'lim pun, yang dalam tanda-tanda pakaiannya sudah nampak ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya pun, tidak sedikit orang-orang yang ternyata berbeda apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia amalkan. Dia sudah tahu itu tidak boleh, tapi dia tidak mau tinggalkan. Dia sudah tahu bahwa itu haram, tapi dia tidak mau tinggalkan. Maka saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita menjadikan Nabi kita tercinta Muhammad SAW benar-benar sebagai suri, sebagai tauladan. Karena keselamatan kita di akhirat bergantung bagaimana kita benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, tidak hanya di lisan, tapi harus dibuktikan dengan amalan. Kita akan berbicara tentang lakukan sekarang sebelum akhirat datang. Maksud daripada tema adalah Allah tabaraka wa ta'ala
di dalam Al-Quranul Karim banyak bercerita kepada kita dan menyampaikan keadaan-keadaan padang mahsyar, keadaan-keadaan di akhirat. Dan setelah kita mentadabburi ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, kita menarik sebuah tali kesimpulan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita melakukan itu di dunia, agar ketika nanti di akhirat kita sudah terbiasa melakukannya. Kita akan bawakan beberapa contoh bi'idznillah azza wa jal ke depan, bahwa orang yang merutinkan sesuatu dari sesuatu yang akan dia kerjakan di akhirat, maka akan mudah baginya apa yang akan dia alami di akhirat. Dalam bahasa lain, dalam redaksi lain saya mengatakan bahwa dunia ini, dunia yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani sekarang ini, hidup kita di dunia, di permukaan bumi sekarang ini adalah masa latihan untuk kemudian bertemu dengan hal yang sebenarnya di hadapan Allah. Maka kita lakukan di permukaan bumi, agar kemudian ketika kita melakukannya di akhirat, kita sudah bisa. Kita sudah terbiasa. Dan ini kita petik dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan kita petik dari nasihat-nasihat para ulama. Dalam redaksi lain saya akan mengatakan, wahai orang-orang yang mengidamkan surga, wahai orang-orang yang punya cita-cita ingin sampai ke surga, sadarlah bahwa kalau Anda benar-benar serius ingin mengidam-idamkan surga, Anda benar-benar serius ingin mencari surga, ketahuilah Anda hanya bisa mencari surga di dunia ini. Anda tidak akan bisa mencari surga di akhirat. Maka kalau benar-benar jiwamu serius, apabila hatimu benar-benar serius untuk mencari surga, akan terlihat dari amalanmu di permukaan bumi. Karena orang yang mencari surga, mereka tidak bisa mencarinya di akhirat. Mereka harus mencarinya di dunia. Karena di akhirat bukanlah tempat untuk beramal. Akhirat adalah yaumuddin, hari pembalasan. Ad-dunya darul amal, dunialah tempat untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhir adalah tempat di mana kita diberikan ganjaran dan balasan atas apa yang kita amalkan di dunia. Kalau kita akan sadar akan poin ini, maka kita akan hidup di permukaan bumi mengejar dan mengejar dan mengejar surga. Karena yang namanya mengejar surga di sini kita lakukan. Di sini kita mengejar surga. Tak mungkin lagi kita bisa mengejar surga setelah kematian. Mudah-mudahan dengan poin tadi yang kita sampaikan, yang kita ingatkan, kita tersadar bahwa kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang semangat kita untuk mengejar surga lemah. Kadang-kadang benteng pertahanan kita untuk membentengi diri kita dari neraka sangat lemah. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita di permukaan bumi, ada mara bahaya besar yang siap menanti kita. Sadarkah kita bahwa orang-orang yang telah berhasil hidup di permukaan bumi, benar-benar mengejar surga dan mengejar surga, belum merasa yakin dia sampai ke surga. Dan orang yang benar-benar membentengi dirinya dari neraka, benar-benar berusaha membentengi, masih takut masuk neraka, adalah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan siapa yang tidak tahu nama Abu Hurairah? Namanya begitu harum, namanya begitu mulia, namanya begitu hebat, mengalahkan seluruh diktator-diktator dunia yang pernah ada, mengalahkan seluruh pemimpin-pemimpin dunia yang pernah ada, padahal dia hanya seorang budak berkulit hitam di kota Mekah. Inilah kemuliaan yang abadi dan hakiki. Mendengar nama Abu Hurairah, seolah-olah Abu Hurairah itu masih hidup di tengah-tengah kita. Namanya dibicarakan orang, semua orang kenal dia, semua orang yang beriman kenal dia. Maaf, bukan budak berkulit hitam, salah. Yang di otak malah Bilal bin Rabah.
Dia adalah seorang dari Yaman yang datang ke kota Madinah di tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah. Budak pakai hitam itu Bilal bin Rabah yang ada. Salah, afwan. Ini enggak apa-apa. Kurang konsen aja. Abu Hurairah adalah seorang yang datang dari Yaman ke kota Madinah bergabung dengan Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriah. Datang dari daerah Yaman, dari suku Daus. Namun seolah-olah dia hidup di tengah kita. Dan seperti itu terus zaman sebelum kita. Dan tidak ada seorang ulama yang menjadi ulama kecuali melalui jalannya Abu Hurairah. Karena mayoritas hadis yang sampai kepada umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW tiada melalui jalan Abu Hurairah. Berapa pahala Abu Hurairah? Tak ada ulama yang menjadi ulama kecuali Abu Hurairah punya jasa terhadap dirinya. Tak ada penuntut ilmu agama menjadi penuntut agama yang mumpuni dalam ilmu agama kecuali Abu Hurairah punya ilmu di dalamnya. Dan tidak ada satu hadis yang kita baca dari hadis Nabi SAW dari jalan Abu Hurairah kecuali Abu Hurairah dapat pahala di dalamnya. Abu Hurairah ketika wafat masih menangis. Dan ketika ditanyakan kepadanya, "Ma abkak? Apa yang membuat engkau menangis ya Abu Hurairah?" Tahu apa jawaban Abu Hurairah? Jalan yang panjang dan bekal yang masih sedikit. Jalan yang panjang dan bekal yang masih sedikit. Seorang Abu Hurairah mengatakan bekalku masih sedikit dan jalan akhirat begitu panjang. Siapa kita yang mungkin merasa aman di akhirat? Yang mungkin merasa bahwa bacaan Al-Quran kita, rajinnya kita mengaji, rajinnya kita sholat sunat, sudah seolah-olah surga dalam genggaman. Ya akhi, kalau itu terjadi dalam dirimu, Anda sedang terperosok ke dalam jebakan iblis yang sangat dahsyat. Bukti orang sangat saleh adalah dia tidak yakin bahwa dirinya benar-benar selamat. Dia masih tetap mengkhawatirkan dirinya celaka. Dan dia belum terlalu yakin bahwa dia bisa selamat. Itu ciri orang saleh. Namun orang yang merasa dirinya pasti selamat masuk dalam jebakan iblis yang sangat dahsyat. Sifat yang diinginkan Allah dari para hamba adalah al-istiqlalu minas salihat. Selalu merasa amal solehnya masih sedikit. Wal istighfaru minal ma'asi. Selalu merasa dosanya besar. Kalau kita tidak hidup seperti itu, kita masuk dalam jebakan iblis dan bala tentaranya. Sifat orang saleh yang diinginkan Allah, merasa amal solehnya seberapapun banyaknya tetap sedikit. Dan merasa amal maksiatnya banyak. Itu sifat yang diinginkan Allah dari hati seorang hamba. Kalau kita tidak seperti itu, berarti kita masuk jebakan iblis. Silahkan masing-masing kita introspeksi diri. Apakah kita merasa diri kita, amal soleh kita masih sedikit? Atau kita merasa amal soleh kita sudah banyak? Kalau kita merasa amal soleh, hati kita jujur berkata, saya adalah orang yang merasa amal soleh saya sedikit. Mudah-mudahan kita bahagian daripada orang-orang yang punya sifat yang benar. Dan membawa kita untuk rajin lagi beramal soleh, rajin lagi beramal soleh, rajin lagi beramal soleh. Mencari amal soleh yang lebih hebat daripada apa yang kita lakukan sekarang. Berusaha mewujudkan amal soleh yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan sekarang. Terus seperti itu. Harapannya ketika kematian datang menjemput, kita sedang berada di atas amal soleh yang terbaik dari hidup kita. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita cita-citakan. Itu yang kita jadikan orientasi hidup kita. Sehingga kita semakin melangkah lebih maju, berusaha untuk lebih baik, harapannya ketika kematian datang menjemput, kita sedang berada di atas puncak terbaik dari iman kita. Kita berada pada puncak terbaik dari amal soleh kita. Kenapa? Karena siapa kita sebenarnya itu dinilai ketika kematian datang menjemput. Ikhwani wa akhwati fid din. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat yang ke-42 dan 43, Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Di dalam ayat ini yang berarti, yang maknanya adalah pada hari di mana Allah bukakan betis dan manusia diperintahkan dan disuruh untuk sujud. Manusia di sini maksudnya adalah orang-orang yang sujud di permukaan bumi karena riya. Mereka diperintahkan untuk sujud, fala yastati'un. Ketika itu mereka tidak lagi bisa sujud. Khasyi'atan absaruhum, tertunduk pandangan mereka setunduk-tunduknya, tarhaquhum dhillah, dan diri mereka benar-benar terselimuti oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan sungguh dulu ketika di dunia mereka diperintahkan untuk sujud dalam keadaan mereka selahat wal afiat. Dalam keadaan bahwa mereka dalam keadaan selamat dan sehat walafiat untuk bisa sujud. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah kata Nabi SAW dan kata para ulama ahli tafsir, bahwa di akhirat kelak ada saatnya di mana Allah perintahkan manusia dari orang-orang mukmin dan orang-orang munafik yang tersisa di padang mahsyar, yang benar-benar sujud di permukaan bumi untuk mengharapkan ridha Rabbnya, dan sujud dan ruku dan sujudnya bukan riya'an nas, bukan ria'an nas, bukan ingin riya dan ingin dipuji oleh manusia, bukan karena kemunafikan. Mereka lah orang-orang yang bisa sujud ketika perintah sujud itu datang. Jadi ada saatnya di akhirat nanti ada perintah sujud, dan orang yang benar-benar sujud dengan ikhlas di permukaan bumi itu dia bisa sujud di akhirat sebagaimana dia sujud di dunia. Namun berbeda dengan orang-orang yang ruku dan sujudnya riya. Ketika itu kata Nabi SAW, Allah jadikan tulang belulangnya mulai dari atas kepala ini sampai ke kaki satu tulang tubuh, satu tulang. Bagaimana dia akan sujud? Mulai dari tengkuknya sampai ke kakinya tidak seperti susunan dunia lagi. Sudah Allah jadikan satu tiang semuanya, satu tulang dari atas sampai ke bawah. Bisa sujud? Bisa sujud? Enggak bisa sujud. Itu yang akan terjadi pada hari kiamat di dalam tafsiran ayat ini. Dalam surat apa? Al-Qalam ayat 42 dan 43. Jadi ketika orang yang beriman dan orang-orang munafik masih berkumpul, datang perintah sujud. Dan orang-orang yang benar-benar beriman dan menjalankan agama dengan penuh keimanan, jujur dalam keimanannya, tulang belulang mereka ketika itu masih sama dengan tulang belulang, susunan tulang belulang mereka masih sama dengan susunan tulang belulang ketika mereka di dunia. Sehingga sujud bagi mereka mudah sebagaimana mudahnya mereka sujud ketika di dunia. Ada sebuah kalimat yang luar biasa dari ulama kita saya dapatkan. Allah sengaja menyusun tulang belulangmu seperti ini wahai manusia agar mudah bagimu untuk sujud kepadanya. Agar mudah bagimu untuk sujud kepadanya. Taib. Namun orang yang sujud di permukaan bumi, riya, ingin pujian manusia, atau nifak karena kemunafikan, Allah jadikan ketika dia berdiri itu tulang belulangnya satu saja dari atas sampai ke bawah. Sehingga ketika dia mau sujud nggak bisa, karena tulang belulangnya udah sama dengan tulang belulangnya ketika sebelumnya. Di situ Allah tunjukkan bahwa kalian yang tidak bisa sujud adalah orang yang riya sujudnya di permukaan bumi. Dari ayat ini saya ambil tarik kesimpulan, kalau kita mau sujud nanti, di hari di mana kita diperintahkan sujud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sujud sekarang dengan ikhlas di permukaan bumi. Rajin-rajinlah sujud sekarang di permukaan bumi, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh penghambaan diri kepada Allah, dengan penuh taqarrub,
agar ketika perintah sujud nanti datang di akhirat, Anda adalah orang-orang yang sudah terlatih untuk sujud. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Namun orang-orang yang tidak mau sujud di permukaan bumi, dikhawatirkan ketika saatnya mereka mau sujud, sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Kenapa di dunia dulu Anda tidak sujud? Kenapa di dunia tidak latihan sujud? Sehingga ketika sujud pembuktian keimanan datang di akhirat, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda adalah orang yang benar-benar beriman. Karena dulu ketika sujud di dunia, tidak sujud atau sujud riya, maka sujudnya kita sekarang ini, sholatnya kita sekarang ini, dan sujudnya kita sekarang ini, salah satu harapannya adalah latihan sujud sebelum perintah sujud akhirat itu datang. Latihan dalam arti kata sebelum saat dia di akhirat. Karena segala yang ada di akhirat, masa-masa penentuan yang berhasil melalui masa-masa penentuan akhirat, dia akan selamat. Yang tidak berhasil, dia akan celaka. Dan salah satu di antaranya adalah sujud itu. Maka rajin-rajinlah sujud. Rajin-rajinlah sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar di saat kita diperintahkan nanti sebenar-benarnya di akhirat sujud, kita adalah orang yang sudah terbiasa sujud, dan Allah tidak akan pernah menzolimi kita. Dan Allah tidak akan menjadikan tulang belulang kita satu sebagaimana Allah menjadikan tulang belulang orang-orang yang sujudnya karena riya, karena kemunafikan dan semacamnya. Allah jadikan tulang belulang mereka satu dari atas sampai ke bawah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sungguh dulu di dunia kata Allah, mereka diajak untuk sujud sementara mereka dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi mereka kondisi yang sangat mudah untuk sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Sekarang mereka mau sujud, Allah tidak kasih kesempatan untuk sujud. Dan ini ayat ini keras. Hantamannya kepada hati itu keras. Andai hati itu bersih, sebagaimana kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala an wa ardhah, kalau hatimu bersih wahai insan, Anda tidak akan pernah kenyang membaca Al-Qur'an. Anda tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an. Apabila kita bosan dengan ayat-ayat Allah, itu indikasi kata Utsman, hati kita sedang kotor. Karena orang yang hatinya bersih daripada maksiat, orang yang hatinya bersih dalam keimanan, kata Utsman, tak akan pernah bosan dengan ayat-ayat Allah. Dan salah satu keuntungan dan kenikmatan membaca Al-Quran dan tahu artinya adalah hanyut di dalam makna-makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, kalau seandainya kita sekarang ini katakanlah belajar bahasa Arabnya sudah terlambat, maka jangan biarkan terlambat untuk anak-anak kita. Karena hidup dengan mengerti bahasa Arab dan bisa menikmati Al-Quran, luar biasa nikmatnya. Luar biasa nikmatnya. Saya bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mengarahkan hidup saya ke dunia pesantren, yang belajar bahasa Arab dari tamat SD. Dan kemudian alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk belajar ke kota Nabi. Paling tidak punya kemampuan berbahasa Arab yang bisa menikmati Al-Quran. Dan sungguh hidup bisa menikmati Al-Quran itu lezat sekali. Kenapa tidak? Kita menikmati kata-kata ilahi. Firman-firman Allah, Allah yang mengucapkannya. Pernahkah kita mendengar cerita ada orang yang membaca terjemahan surat Al-Fatihah nangis? Pernah? Pernah gak? Anak mau nanya, gak ada yang jawab kayaknya. Berapa kali menyaksikannya? Hah? Terjemahannya, ini baru sekali dalam hidup saya. Ketika bertanya, pertanyaan ini baru sekali dalam hidup kata saya, ada orang yang menjawab pernah membaca terjemahan Al-Fatihah nangis. Ini baru pertama, jujur. Saya sudah berkali-kali bertanya, semua jawaban jamaah yang saya tanya, belum pernah bertemu orang yang membaca terjemahan surat Al-Fatihah nangis. Ini baru pertama dalam hidup saya. Tapi kalau Anda bertanya, orang yang membaca Al-Fatihah nangis terlalu banyak. Terlalu banyak orang yang membaca Al-Fatihah
dalam bahasa Arab aslinya, kemudian air matanya mengalir. Terlalu banyak. Sehingga sulit untuk disampaikan berapa banyaknya. Saya tahu ada seorang ustadz yang baru sampai alhamdulillah nangis. Baru sampai alhamdulillah udah nangis. Saya dengar seorang ulama, imam di Masjidil Haram, baru alhamdulillah udah nangis. Dan itu tidak ada. Saya lihat dalam orang-orang yang membaca terjemahan. Padahal terjemahan kan bahasa kita. Bahasa ibu kita. Bahasa Indonesia, dan kita orang Indonesia. Kenapa? Sangat berbeda antara Al-Quran dalam bahasa aslinya dengan terjemahan itu. Oleh karena itu kata para ulama, kalau ingin belajar agama dengan benar, tak bisa kecuali dengan menguasai bahasa Arab. Dan kalau memang usia kita sudah terlanjur lah. Kadang-kadang kan bapak-bapak ini usianya sudah 45, 50 datang ke Ustadz mau belajar bahasa Arab. Kalau saya jujur nggak mau ngajar. Sudah ada itu ibu-ibu datang usia 40, 45 tahun. Ustadz ngajar bahasa Arab Ustadz, nggak mau saya. Kenapa Ustadz? Sia-sia. Kenapa sia-sia Ustadz? Ibu-ibu hafal 5 hilang 7. Belajar bahasa Arab kembali menghafal suku kata, dan usia 45 tahun ke atas ditambah dengan kesibukan kerja, kesibukan mengurus keluarga, bukan saat-saat menghafal lagi. Makanya saya katakan hafal 5 hilang 7. Akhirnya sia-sia ngajarkan ibu-ibu. Akhirnya ibu-ibu tuh nggak bisa melobi saya, lobi salah seorang ustadz Pekanbaru. Saya nggak perlu sebut namanya, karena kalau anda sebut namanya pasti tahu gitu. Ustadz itu akhirnya mau ngajarkan. Saya senyum-senyum aja. Dalam hati saya kita lihat beberapa bulan ke depan benar bubar. Kenapa? Nggak mudah. Untuk orang 45 tahun ke atas belajar bahasa Arab nggak mudah. Kenapa? Karena memori untuk menghafal sudah minim. Karena usia tua bukan usia menghafal. Usia tua, usia tajam pemahaman, tajam analisa, bukan tajam hafalan. Usia kecil, usia belia, usia balita itu yang tajam hafalan, tak tajam pemahaman. Maka kalau ingin menghafal di usia tajam pemahaman nggak tempatnya. Bukan tidak bisa, tapi butuh perjuangan sangat berat dan amat jarang yang berhasil. Oleh karena itu kalau saya mengatakan kalau kita sudah usia lanjut, mungkin bukan saatnya kita belajar bahasa Arab, tapi jangan sampai anak-anak kita tidak bisa berbahasa Arab. Karena kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, dia tidak bisa menikmati firman-firman ilahi yang Allah turunkan dari langit. Dan saya secara pribadi menasihati bahwa kalau saya bisa membuat perbandingan, menikmati Al-Quran dengan bahasa aslinya Arab dan membacanya secara terjemahan, kalau boleh membuat perbandingan ya, mungkin saya akan membandingkan 1:5.000 kenikmatannya. Itu saya dengan ilmu yang minim dengan bahasa Arab, tidak seperti para ulama, dan ilmu yang minim dalam tafsir tidak seperti ilmu tafsirnya para ulama. Dan kata-kata yang saya katakan ini bukan kata-kata dibuat-buat. Kira-kira itulah perbandingannya. Nikmat membaca Al-Quran pakai bahasa Arab dan tidak nikmatnya membaca Al-Quran terjemahan. Terjemahan Al-Quran. Karena terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kembali kepada yang tadi. Ayat dalam surat Al-Qalam ayat 42 dan 43 Allah mengatakan ada orang-orang nanti di akhirat ingin sujud tapi nggak bisa lagi. Karena mereka sebelumnya di dunia sudah disuruh sujud, nggak mau sujud. Segiliran mereka mau sujud di akhirat, Allah jadikan nggak bisa sujud. Dari sini Anda mengambil pelajaran intisari. Ternyata sujud-sujud kita di permukaan bumi ini masa-masa di mana kita harus terus agar nanti di saat pembuktiannya tercipta apa yang kita bisa kita lakukan, apa yang harusnya kita lakukan. Dari sini Anda mengambil intisari ya. Dan kemudian ada satu lagi di poin yang kedua terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Surat Al-Insyiqaq
ayat ke-8 Allah tabaraka wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang-orang yang diberikan kepadanya catatan kitabnya di tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Barang siapa yang diberikan catatan kitabnya di sebelah tangan kanannya, maka dia akan dihisab. Garis bawahi kalimat dia akan dihisab. Ada sesuatu di akhirat namanya kita akan dihisab. Dan kita wajib mengimani suatu saat kita akan dihisab. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan perkataan Umar bin Khattab mengilhami yang tadi. Demikian juga perkataan cucu Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian di dunia sebelum kalian dihisab oleh Allah di akhirat. Hisab diri kalian di dunia sebelum kalian benar-benar dihisab oleh Allah di hari akhirat. Dan perkataan Umar bin Khattab ini mengilhami judul ini. Lakukan di sini sekarang, sebelum kita lakukan di sana nanti. Demikian juga perkataan Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau adalah cucu daripada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Abdul Aziz, man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihi hisabu yaumal qiyamah. Barang siapa yang rajin menghisap dirinya di dunia, gampang baginya hisab pada hari kiamat. Barang siapa yang rajin menghisap amalnya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisab pada hari kiamat. Orang yang ketika akan beramal, menghisap, apakah di atas ridho Allah? Tidak. Di atas ridho Allah saya kerjakan, tidak di atas ridho Allah saya hentikan. Menghisap amalannya. Dan kemudian di malam hari dia hisap amalannya, apa kesalahan saya di hari ini, untuk dia istighfarkan, dia mohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Barang siapa yang rajin melakukan ini di dunia, kata Umar bin Abdul Aziz, akan mudah baginya hisab pada hari kiamat. Kenapa? Karena kalau dia menghisap dirinya di dunia, dia akan mudah, dia akan terjauh dari maksiat. Karena hari-harinya pakai hisab. Hari-harinya pakai hisab. Dia menghisap amalannya sendiri. Kalau di atas ridho Allah dia kerjakan, tidak di atas ridho Allah dia mundur. Di malam hari dia coba review hari ini apa maksiat yang dia kerjakan. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala sekiranya ada yang dia kerjakan. Orang yang melakoni ini di permukaan bumi, kata Umar bin Abdul Aziz, ketika nanti benar-benar dihisap, gampang hisap. Kenapa? Dia sudah rajin menghisap dirinya di dunia. Percaya tidak percaya, maksiat terjadi dan sangat gampang terjadi pada diri seorang insan yang dia tidak peduli dia akan menghisap dirinya atau tidak. Dia tidak peduli dan tidak ingat dia akan dihisap atau tidak. Kalau kita pernah mengalami masa lalu sebelum taubat, masa lalu kita rajin berbuat maksiat, masa lalu di mana kita tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah, lihatlah diri kita ketika itu, tak pernah ada keinginan untuk menghisap amal. Tak pernah terpikir untuk menghisap amal. Tak pernah terpikir untuk memikirkan ini di atas ridho Allah atau tidak di atas ridho Allah. Apalagi mau tidur mengingat apa maksiat yang saya kerjakan untuk saya hiasi dengan istighfar. Tak akan pernah ada itu. Sehingga ketika pintu hisab itu tidak pernah kita lakoni, maksiat mengalir dengan begitu derasnya dalam hidup kita. Maka hisab di dunia ketika kita lakukan, kita menghisap diri kita sendiri, kita menghisap amal kita sendiri, pintu maksiat sulit untuk menembus pintu kita. Maksiat akan sulit untuk kita kerjakan. Kalau ataupun terjadi, tak seperti mereka yang maksiat itu mengalir bagaikan air deras yang dia kerjakan dalam hidupnya. Maka rajin-rajinlah menghisap amal di permukaan bumi.
Dan menghisap amal terbagi dua. Menghisap amal sebelum beramal dan menghisap amal setelah beramal. Menghisap amal sebelum beramal adalah ketika akan beramal, fikirkan di atas ridho Allah atau tidak. Apakah Allah ridho saya melakukan ini atau Allah tidak ridho? Dan itu lebih penting daripada yang kedua, yaitu menghisap setelah beramal. Walaupun mayoritas pembicaraan adalah menghisap pada poin yang kedua. Hendaknya kita, kata Ibnul Qayyim, setiap malam mereview hari ini, apa yang kita lakukan daripada keburukan kalau ada. Dan hiasi dengan istighfar sebelum kita tidur. Namun hisap pada poin yang pertama lebih penting. Karena di situ penentuan kita akan melangkah atau tidak melangkah. Kepada Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli wara, ahli zuhud. Ditanyakan kepadanya, bagaimana engkau melalui hari-harimu wahai Imam? Jawaban Imam Hasan Al-Basri, tidak aku ucapkan satu kata dari lisan ini, melainkan aku timbang di atas ridho Allah atau tidak. Seandainya di atas ridho Allah saya ucapkan, seandainya tidak saya tinggalkan. Dan tidak pernah kaki ini melangkah satu langkah pun, kecuali saya pertimbangkan. Itulah dia saya hisap tadi, saya pertimbangkan di atas ridho Allah atau tidak. Sekiranya di atas ridho Allah saya langkahkan, tidak di atas ridho Allah saya hentikan. Ternyata Imam Hasan Al-Basri menjadi imam hebat di dalam ilmu, di dalam ketakwaan, dalam ibadah, dalam zuhud, dalam wara, dengan menghisap amalnya setiap hari, setiap akan melakukan amalan. Sehingga jadilah dia orang soleh yang luar biasa. Dan lihatlah betapa seringnya hidup kita akan melakukan pekerjaan tak ada ditimbang-timbang. Yang penting saya mau, yang penting saya suka, yang penting saya ingin. Tak peduli apakah Allah ridho, tak peduli apakah Allah tidak suka, gak peduli. Yang penting saya suka. Dan itu tidak benar. Maka rajinlah menghisap diri kita sendiri di dunia ketika kita hidup, agar ketika nanti dihisap di akhirat, hisap itu menjadi ringan karena sudah dihisap dulu di dunia. Maksiat akan sulit datang untuk orang yang menghisap, selalu rajin menghisap amalannya, mempertimbangkan amal baik dan buruknya. Kalau baik dia melangkah, tidak baik dia tinggalkan. Dan itu kalau kita rajin mengamalkannya, kita terbiasa. Setiap akan mengucapkan kata, ya Allah kata ini bagus atau tidak, pada tempatnya atau tidak. Namun kalau kita tidak peduli, keluar saja kata-kata itu. Yang penting saya mau ucapkan. Dan kalau itu terjadi, kita tidak akan peduli apakah ucapan itu maksiat atau tidak maksiat. Kita tidak akan peduli apakah ucapan itu dihisap dengan hisap yang ringan. Walaupun hisap itu ringan, tetap saja berat. Tetap saja berat. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, hisap orang mukmin itu ard. Hisab orang mukmin itu ard. Ard adalah Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kepadanya kesalahan-kesalahannya selama hidup di permukaan bumi. Kata Nabi tercinta SAW, apabila seorang mukmin akan dihisab oleh Allah, maka Allah turunkan hijab pembatas. Sehingga apa yang Allah ucapkan kepadanya dan apa yang dia jawab kepada Allah, tak ada seorang penduduk mahsyar satupun yang tahu. Adapun orang kafir, Allah berbicara kepadanya tanpa hijab. Sehingga apa yang Allah ucapkan kepadanya didengar oleh seluruh penduduk mahsyar. Terbongkarlah seluruh rahasia yang dulu dia simpan-simpan di permukaan bumi. Itulah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, yauma tublas sarair. Pada hari di mana seluruh rahasia terbongkar. Orang kafir, Allah akan hisab dia tanpa hijab. Dan di saat itu Allah membongkar seluruh kesalahannya. Sehingga seluruh kesalahan kita didengar oleh seluruh yang hadir di padang mahsyar. Dari Nabi Adam sampai yang paling terakhir mati. Alangkah malunya. Jangankan di padang mahsyar, kalau kita sudah berdiri sekarang ini di sini, di masjid ini, hanya berapa orang, segelintir orang yang hadir sekarang, lalu disebutkan oleh Allah kesalahan-kesalahan kita, itu bahasa kita sekarang di mana kita letakkan muka kita?
Bayangkan kalau itu terjadi di yaumil mahsyar. Yang menyaksikan dari Nabi Adam sampai manusia paling terakhir mati dilanda huru hara hari kiamat. Adapun orang mukmin tidak, kata Nabi. Orang mukmin diturunkan Allah pembatas. Sehingga ketika rahasianya dibongkar oleh Allah, maksiatnya dibongkar oleh Allah, orang yang duduk merasa tak ada yang tahu apa yang dibicarakan Allah kepadanya dan bagaimana jawabannya. Dan untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan keutamaan ini, fadilah ini, di mana Allah turunkan pembatas, caranya adalah rajin-rajin menyimpan aib saudara kita. Rajin-rajin menahan lisan untuk tidak membicarakan aib seorang muslim. Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang rajin menutupi aib seorang saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, ketika seorang mukmin sudah diturunkan pembatas, lalu Allah sebutkan kepadanya kesalahan-kesalahannya ketika hidup di dunia. Dengan mengatakan, bukankah engkau pernah mengerjakan pekerjaan ini di sini? Orang mukmin mengatakan, ya Allah, benar saya pernah mengerjakannya. Bukankah engkau pernah melakukan maksiat ini di sini, waktunya ini? Orang mukmin mengatakan, benar ya Allah, saya pernah mengerjakannya. Allah ingatkan ini, kamu pernah melakukan ini, melakukan ini, dan betapa banyak dosa kita. Berapa yang Allah akan sebut kepada kita di yaumil hisab. Oleh karena itu hisab orang mukmin walaupun ringan dalam bahasa Al-Quran tetap saja berat. Karena dosa kita beribu, dosa kita berjuta. Dan Allah akan sebutkan dosa-dosa kita kepada kita. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan bahwa sungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, kematian itu pasti akan menemui kalian. Kemudian kalian akan kembalikan kepada Allah, lalu Allah memberitahu kepada kalian apa yang kalian amalkan. Jadi hisab bukanlah pembacaan kitab catatan amal di depan Allah. Beda dengan mahkamah dunia. Mahkamah dunia hakim yang tidak tahu apa-apa. Kalau tidak dibacakan kepadanya kasus, dia tidak tahu kasus. Sementara kita di mahkamah Allah bersama Allah yang maha tahu segala-galanya. Allah tidak butuh catatan malaikat. Allah tidak butuh saksi dari malaikat. Allah yang langsung menyampaikan kepada kita amalan kita. Karena Allah tahu seluruh amalan kita. Walau belum dicatat oleh malaikat. Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Maka Allah memberitahu kepada kita amalan kita. Kamu pernah begini di sini. Kamu pernah melakukan maksiat ini di sini. Kamu pernah begini di sini. Berapa maksiat mata? Berapa maksiat lisan? Berapa maksiat telinga? Berapa maksiat tangan? Berapa maksiat kaki? Berapa maksiat kemaluan? Allah sebutkan. Dan ketika itu terjadi, kata Nabi kita tercinta Muhammad SAW, orang mukmin merasa dirinya hancur. Karena terlalu banyak maksiat yang disebutkan oleh Allah kepadanya. Dan dia merasa dirinya akan ke neraka. Karena terlalu banyak kesalahan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Di saat kehancuran terasa itu. Di saat dirinya merasa hancur karena Allah sebutkan, Allah diktekan kepadanya kesalahan-kesalahannya. Ketika dia merasa hancur itulah Allah katakan, wahai hambaku. Dan ini yang sangat kita harapkan. Dan ini yang kita berdoa kepada Allah agar ini nasib kita di akhirat. Di yaumil hisab. Allah berkata kepada hambanya yang mukmin itu, ketika dia dihisab dengan cara di'arad, disampaikan kepadanya kesalahan-kesalahannya. Di akhir arad itu Allah berkata kepadanya, fa inni satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yaum. Aku telah tutupi dosa-dosamu itu dari manusia di permukaan bumi. Dan hari ini aku maafkan dosa-dosa dan kesalahanmu itu. Semoga ini yang Allah katakan kepada kita di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita harapkan. Aku telah menutupi kesalahanmu di permukaan bumi. Dan hari ini aku ampuni kesalahanmu itu. Karena Rabb kita maha pengampun. Dan perkataan Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Allah mengatakan, aku tutupi dosa-dosamu dari manusia di permukaan bumi, ada sebuah pelajaran penting.
Hai orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, jangan kira Anda tidak diketahui maksiat Anda itu karena Anda pandai menyimpannya, karena Anda rapi menyimpannya. Tidak. Semua itu karena Allah sayang kepadamu. Anda berbuat maksiat kepada Allah, namun Allah tutupi dari manusia maksiat Anda. Mau gimana lagi Allah kepada kita, coba? Mau apa lagi kita dari Allah? Sebaik itu Allah kepada kita. Tidakkah mau kita patuh dan taat kepadanya? Kita berbuat, kita diberikan oleh Allah nikmat, kita diberikan oleh Allah harta, kita diberikan oleh Allah anugerah. Dan kemudian dengan rahmat dan nikmat Allah kita berbuat maksiat. Dan maksiat kita ditutupi oleh Allah supaya orang lain jangan tahu. Coba lihat bagaimana kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita. Saksikan bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada tara kepada kita. Kalau Allah tidak tutupi, gampang bagi Allah untuk membongkar. Enteng bagi Allah untuk membongkar dosa-dosa kita. Semua kita berdosa. Siapa di antara kita tidak berdosa? Semua kita punya rahasia dosa. Semua kita punya biografi gelap dalam hidup kita. Semua manusia, tanpa terkecuali. Tak ada yang namanya manusia suci daripada dosa dalam kehidupan ini. Itu hanya ada pada akidah orang-orang di seberang. Agamanya berbeda dengan kita. Namun akidah umat Islam, akidah yang benar, semua orang berdosa selain para nabi dan para rasul. Kenapa manusia tidak tahu? Kenapa dosa kita istri kita tidak tahu? Kenapa dosa kita suami kita tidak tahu? Bukan karena kita pandai menyimpannya, bukan. Namun karena Allah sayang kepada kita dan menutupi dosa kita dari pendengaran manusia. Menutupi dosa kita dari penglihatan manusia. Subhanallah. Maka kembali kepada materi tadi, bahwa orang yang rajin menghisap dirinya di dunia, maka di akhirat akan mudah baginya hisap. Maka lakukan hisap, lakukan sekarang. Hisap diri kita di permukaan bumi. Jangan lupa, setiap akan beramal, melakukan pekerjaan, hendaklah kita lihat, ini Allah suka enggak ya? Kalau suka, kerjakan. Allah ridho tidak ini? Kalau ridho, kerjakan. Anda selalu mengatakan kemana-mana, agama ini mudah, agama ini enggak sulit. Agama ini hanya Anda perlu tahu ini diizinkan atau tidak. Ini diridhoi atau tidak, ini boleh atau tidak, ini halal atau haram. Itulah agama. Tak ada lain selain itu agama. Agama itu enggak sulit. Anda hanya perlu tahu yang akan Anda kerjakan itu diizinkan Allah atau tidak. Diridhoi atau dimurkai, halal atau haram. Itulah agama. Tidak ada agama selain itu. Anda mau mengerjakan apa? Cukup Anda tahu apakah hal yang akan Anda kerjakan ini diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah. Diizinkan Anda mengerjakannya atau tidak diizinkan. Kalau Anda bisa mengetahuinya, alhamdulillah. Tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Maka beragama itu tidak sulit, mudah. Hanya pertanyaannya, halal atau haram? Diridhoi atau tidak diridhoi? Dicintai atau tidak dicintai? Hanya itu saja. Kalau Anda tahu itu dicintai, kerjakan. Kalau Anda tahu itu tidak dicintai, tidak diridhoi, mundur. Nah. Berikutnya. Terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Sajdah ayat 12. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Andai engkau melihat pelaku-pelaku dosa dan maksiat, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Rabb mereka di akhirat. Andai engkau melihat pelaku-pelaku maksiat yang rajin berbuat maksiat di permukaan bumi, di akhirat tertunduk kepala mereka ke bawah sedalam-dalamnya di sisi Rabb mereka. Lalu mereka berkata, wahai Rabb kami, Rabbana absarna wa sami'na, kami sudah dengar, kami sudah lihat. Kami sudah dengar nih. Kami sudah lihat apa yang ada di yaumil mahsyar, ada surga, ada neraka. Apa yang dijanjikan para nabi dan para rasul ternyata benar adanya. Apa kata mereka?
farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Garis bawahi kalimat ini. Bahwa orang-orang yang akan singgah ke neraka, orang-orang yang akan jadi penduduk neraka, ternyata mereka nanti minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ingin selamat di akhirat, jangan mau beramal solehnya di akhirat. Beramal solehlah di dunia. Karena penduduk neraka sangat ingin dia dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal soleh. Dan Anda sekarang sedang berada di cita-cita penduduk neraka itu. Bisa difahami? Apa cita-cita penduduk neraka? Mereka dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal saleh. Berarti keadaan kita sekarang ini keadaan cita-citanya penduduk neraka. Maka jangan sampai setelah Allah sampaikan ini kepada kita, kita tidak beramal saleh. Karena ternyata itu yang akan ingin dilakukan oleh penduduk mahsyar. Ingin beramal saleh, ingin beramal saleh, ingin beramal saleh. Namun mereka ingin beramal salehnya di akhirat. Dan itu bukan lagi tempat untuk beramal saleh. Karena tempat beramal saleh itu di sini, di permukaan bumi. Dan sekarang kita sedang di sini. Seorang ulama ternama memberikan nasihat. Wahai muslim, bayangkan dirimu seandainya engkau menjadi penduduk neraka, bayangkan dirimu sedang berada di neraka. Apa yang kira-kira yang engkau inginkan? Ternyata yang engkau inginkan adalah engkau dikembalikan Allah ke permukaan bumi untuk memperbaiki amalanmu, memperbaiki maksiatmu, memperbaiki keteledoranmu, memperbaiki kelalaianmu. Kalau memang itu yang engkau inginkan nanti, sekiranya engkau masuk neraka, ketahuilah bahwa sekarang ini kamu sedang berada di sana. Kamu sedang berada dalam cita-citamu ketika kamu di neraka itu kelak. Kamu sedang berada di dunia, yang di sana, di dunia ini Anda bisa melakukan amal saleh seperti yang Anda idam-idamkan sekiranya Anda ke neraka. Ini nasihat yang luar biasa. Artinya sekarang kita sedang berada di negeri yang mungkin kita masih bisa berbenah diri. Walaupun ada kesalahan-kesalahan masa lalu, walaupun ada kemaksiatan-kemaksiatan masa lalu, saat berbenah masih ada. Kesempatan untuk perbaiki masih terbuka luas. Pintu taubat belum ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan usia kita. Karena penyesalan atas amalan bermanfaat kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan penyesalan atas amalan tak ada manfaat kalau sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan itulah dia akhirat. Dan itulah dia dunia. Oleh karena itu menyesal di sini menyesal, nggak perlu menyesal di akhirat. Karena menyesal di akhirat tidak ada guna. Yang berguna adalah kalau menyesalnya di dunia dan melakukan revisi amalan di dunia. Lihat penduduk neraka, lihat orang-orang yang akan ke neraka, melihat pelaku maksiat yang dia inginkan dikembalikan Allah ke dunia agar dia bisa beramal saleh. Ya akhi, wahai ukhti saudaraku, sekarang Anda bisa beramal saleh itu. Jangan sampai sia-siakan agar kemudian ketika di akhirat maka tidak lagi kita mencita-citakan ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Hal yang sama Allah katakan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna. Wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Bukan amalan yang pernah kami amalkan dahulu ketika kami hidup di permukaan bumi. Jadi mereka mencita-citakan ingin beramal saleh, minta kepada Allah ingin beramal saleh. Dan mereka mengatakan kami akan beramal saleh, bukan amalan yang dahulu kami kerjakan di permukaan bumi. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Mari kita beramal saleh, bukan amal saleh yang salah, bukan amal yang salah, bukan amal maksiat. Dan amal saleh baru dikatakan saleh apabila terpenuhi dua syarat. Dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasul dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Berikutnya di dalam surat Al-Fajr. Dan sebenarnya yang dalam surat Al-Fajr mirip dengan yang tadi. Di dalam surat Al-Fajr yaitu menjadi hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terdapat dalam surat Al-Fajr ayat 23 sampai ayat yang 30. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Yang artinya, dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Jadi neraka jahanam dibawa ke padang mahsyar. Kata Nabi SAW, neraka jahanam ketika dibawa ke padang mahsyar, dia memiliki 70.000 tali kekang. Dan satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi ada 4,9 miliar malaikat tukang pegang neraka jahanam. Itu dahsyatnya neraka jahanam. Kata Nabi SAW, sekiranya tidak dipegang oleh malaikat, hancur seluruh yang ada di padang mahsyar. Kuda, malaikat yang pegang dia. Itulah neraka jahanam. Pada hari itu manusia teringat apa yang dia kerjakan di dunia dan tak ada guna baginya ingat ketika itu. Karena ingat yang bermanfaat sekarang. Dia berkata, duhai andai aku dulu mempersembahkan sesuatu untuk hidupku. Maksudnya andai aku rajin beramal saleh, andai aku rajin beribadah, menghambakan diriku pada Allah tabaraka wa taala. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang mengikat seperti ikatannya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang suci, jiwa yang tenang dan tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Di sini ada himbauan untuk menjadi hamba Allah. Jangan kemudian ingin menjadi hamba Allah di akhirat. Jangan kemudian ingin beramal salehnya di akhirat, agak mirip. Gabungkan diri kita kepada hamba-hamba Allah di dunia. Karena kalau itu akan kita lakukan di akhirat, tidak ada kesempatan. Yang terakhir, walau bukan yang terakhir, di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 18. Di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat ke-18, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, di hari kiamat, tu'raduna, kalian akan dipanggil menghadap Allah. La takhfa minkum khafiyah, tidak tersembunyi dari kalian apapun, sesuatu yang tersembunyi tidak ada. Semua yang namanya rahasia sudah tidak ada lagi. Semua yang kalian sembunyikan sudah tidak ada lagi. Ini berhubungan dengan hisab. Namun yang ana jadikan garis bawah di sini, yauma idzin tu'radun. Pada hari itu kalian akan dipanggil menghadap Allah. Dan pelajarannya adalah rajin-rajinlah menghadap Allah di dunia, sebelum kita benar-benar dipanggil menghadap Allah di akhirat. Yang rajin menghadap Allah di dunia, mudah baginya saat dia nanti benar-benar menghadap Allah di akhirat. Maka salat menghadap Allah, rajin-rajinlah salat. Rajin-rajin ruku dan sujud kepada Allah. Supaya ketika nanti kita benar-benar dipanggil menghadap Allah, kita sudah terbiasa menghadap Allah di dunia. Tegakkan kaki Anda untuk menghadap Allah di dalam salat Anda. Mudah-mudahan kaki itu kuat dan selamat nanti ketika berdiri menghadap Allah di akhirat. Dan orang yang rajin datang kepada Allah di dunia untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, maka insya Allah dia yang akan selamat ketika dia benar-benar di akhirat dipanggil untuk menghadap Allah. Yauma idzin tu'radun, pada hari itu kalian dipanggil untuk menghadap. Maka memperbanyak salat di permukaan bumi adalah jalan keberuntungan. Sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kata Nabi SAW, perbanyak sujud. Tak ada yang seperti itu.
Dan Nabi SAW di dalam sunnah beliau mengajarkan kepada kita sebagaimana diajarkan oleh para ulama, sunnah untuk sholat siang memperbanyak bilangan rakaat. Itu yang lebih afdol. Sehingga sujudnya lebih banyak. Namun untuk sholat malam yang paling afdol memperpanjang bacaan sholat dan memperlama ruku dan sujud. Jadi kalau sholat afdolnya siang hari memperbanyak jumlah bilangan rakaat. Namun sunnah yang afdolnya, sholat yang afdolnya di malam hari bukan memperbanyak jumlah bilangan rakaat. Akan tapi memperlama bacaan dan kemudian memperlama ruku dan memperlama sujud. Dua rakaat tapi panjang. Kalau untuk malam itu lebih afdal daripada 4 rakaat singkat-singkat. Karena afdalnya sholat untuk malam hari bukanlah jumlah bilangan rakaat, tapi panjangnya bacaan, panjangnya ruku dan panjangnya sujud. Kita tutup dengan sebuah hadis. Bagaimana Rasul sholat malamnya, bagaimana panjang sholat malam Rasulullah SAW, bagaimana panjangnya ruku dan sujud Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, seorang sahabat ikut bergabung bersama Nabi SAW ketika Rasul sholat malam. Rasul sholat malam, tiba-tiba beliau masuk sholat di samping Rasul. Kata sahabat ini, Rasul memulai rakaat pertamanya dengan surat Al-Baqarah. Saya mengira 100 ayat Rasul akan sujud, akan ruku maaf. Ternyata setelah sampai 100 ayat Rasul lanjut bacaannya. Dan saya mengira Al-Baqarah akan dibagi 2. Setengahnya Rasul akan ruku dan setengah lagi diselesaikan pada rakaat yang kedua. Ternyata setelah setengah pertama Al-Baqarah Rasul masih baca. Saya mengira di akhir Al-Baqarah Rasul akan ruku. Ternyata setelah selesai Al-Baqarah Rasul lanjut dengan membaca surat An-Nisa. Dan selesai surat An-Nisa Rasul lanjut membaca suratnya, bertanya, apa yang Anda inginkan? Aku ingin duduk dan tidak lanjut sholat. Jadi ketika Rasul ingin sholat panjang malam, sholat malam ingin dipanjangkan, 3 surat terpanjang di Al-Quran khatam. Dan itu belum terlalu hebat. Karena posisinya berdiri. Dengarkan perkataan sahabat ini berikutnya. Lalu beliau ruku, yang rukunya hampir sama panjang dengan berdirinya. Hampir mendekati panjang berdirinya. Bapak dan Ibu yang kaum muslimin dan muslimat, pernahkah kita mencoba ruku panjang-panjang? Gak kuat kita, Pak. Gak kuat. Kalau antum tidak percaya, silakan satu malam di antara malam-malam tahajud antum, panjangkan ruku antum. Itu pegel luar biasa. Rasul berhasil bisa ruku sekira-kira bacaan Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa tamat. Mendekati. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali lelaki yang benar-benar sehat luar biasa. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang benar-benar kuat luar biasa. Dan itulah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata istri Nabi Muhammad itu tenaganya bagaikan tenaga 40 orang laki-laki. Begitulah kuatnya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat itu, kemudian beliau iktidalnya pun tak jauh panjang dengan rukuknya tadi. Kemudian Rasulullah SAW sujud, dan sujud Rasul itu pun mirip-mirip panjangnya dengan rukuk tadi. Bisakah kita bayangkan bagaimana? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Pernahkah kita ruku, pernah kita sujud, kita panjangkan sepanjang yang kita bisa? Pernah? Coba sekali-sekali, Pak. Coba sekali-sekali. Kalau tidak terasa berat di kepala yang luar biasa itu. Coba sekali-sekali. Buat sujud sepanjang yang kita bisa. Sepanjang yang kita kuat. Itu kepala ini akan terasa berat sekali. Kenapa? Karena darah mengalir ke situ. Darah mengalir ke kepala karena kepala sudah kita rendahkan. Serendah-rendahnya. Itu kepala terasa akan berat luar biasa. Baru ketika kita bangkit lagi, terasa darah itu turun ke bawah. Itulah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rajin menghadap Allah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling rajin sholat.
paling suka sholat, paling gemar sholat, paling tenang kalau sholat sudah. Dan ini adalah bagian daripada melakukannya di dunia sebelum nanti benar-benar dipanggil menghadap Allah di akhirat. Karena ketika kita sholat kita menghadap Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Kita menuju Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada saatnya di akhirat kita akan menghadap Allah. Dan orang-orang yang bisa menghadap Allah dan selamat ketika menghadap Allah di akhirat adalah orang yang rajin menghadap Allah di dalam kehidupannya di permukaan bumi. Ini materi yang bisa kita sampaikan dan beberapa saat ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dengan harapan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa hidup di permukaan bumi meneladani Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian melakukan amal-amal kebaikan di permukaan bumi agar kemudian di akhirat kita benar-benar diberikan oleh Allah balasan sesuai dengan kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apakah di akhirat nanti manusia masih memiliki kewajiban sholat? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Dari tadi rasanya tidak ada saya katakan di akhirat akan ada kewajiban sholat. Namun saya katakan ada nanti saatnya di akhirat kita disuruh sujud. Adapun sholat enggak ada lagi kewajiban sholat. Bahkan ketika penduduk surga sudah masuk surga, mereka di surga tinggal menikmati surga. Enggak ada sholat, enggak ada puasa, enggak ada apa-apa di sana. Enggak ada lagi kewajiban sholat, enggak ada lagi kewajiban puasa. Tinggal menikmati hidup selama-lamanya. Sabarlah sebentar di permukaan bumi. Agar kita benar-benar selamat ketika masuk surga Allah dan menikmati hidup di surga Allah selama-lamanya. Nah, jadi di akhirat tidak ada kewajiban? Tidak ada kewajiban sholat. Ustadz, bagaimana dengan kami yang sekarang sholat malamnya dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan duduk dan tidak bisa sujud sempurna lagi? Bersyukurlah kepada Allah masih bisa sholat. Bersyukurlah kepada Allah masih diberikan hati yang ingin sholat. Dan seorang yang akan sholat, kata Allah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan sholli qa'idan. Kalau engkau salatlah berdiri. Fa illam tastati'. Kalau kamu tidak sanggup berdiri, fa sholli qa'idan. Maka salatlah dalam keadaan duduk. Maka orang yang salat dalam keadaan duduk dia adalah orang yang salat. Walaupun dia tidak bisa sujud sempurna, akan tapi niatnya ketika sujud dalam keadaan membungkukkan di bahagian terendah yang bisa dia capai, maka dia telah mendapatkan pahala sujud. Ya, maka jangan jangan sedih. Dan bahagialah hati kita masih ditundukkan Allah untuk sholat. Betapa banyak orang-orang yang sehat walafiat nggak mau sujud, nggak mau ruku dan tidak mau sujud. Sementara kita alhamdulillah diberikan oleh Allah hati yang mau untuk ruku dan sujud. Dan semoga ruku dan sujud kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan harapannya Allah menerima di sisinya sebagai amal saleh. Ada pertanyaan tentang asma wa sifat. Ini tertulis. Namun sengaja saya tidak bacakan. Karena bahasan ini kalau harus saya bahas minimal setengah jam. Oleh karena itu saya tidak bacakan. Karena kalau saya bacakan dan saya jawab, takut nanti ada yang tidak paham sehingga menjadi salah paham. Mohon maaf. Bolehkah kita berinfak lalu diniatkan untuk anak kita, suami kita yang masih hidup? Dan infak ini diniatkan juga untuk menghalangi kita sekeluarga dari api neraka. Gak perlu foto, saya gak perlu.
Kalau di handphone antum ada foto, saya hapus. Yang antum butuh itu Al-Quran dan hadis yang saya baca, bukan gambar saya. Foto anak apa sih? Apa untuk gunanya untuk antum gambar anak? Coba. Bertambah satu langkah ke surga? Jangan biasakan memoto Ustadz. Apalagi antum tahu Ustadznya gak suka difoto. Dari tadi anak udah mengalang-alang. Anak udah nahan-nahan loh dari nggak ngomong. Kita lanjutkan. Mana tadi? Apabila kita beramal saleh, setelah kita beramal saleh, lalu kita katakan kepada Allah, ya Allah saya berinfak. Dan saya berharap dengan infak saya ini, tolong jauhkan saya dari neraka. Itu namanya bertawasul dengan amal saleh, dan itu boleh. Itu namanya bertawasul dengan amal saleh, dan itu boleh. Boleh bertawasul kepada Allah dengan amal saleh. Dan ada hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim kalau saya tidak khilaf, tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua lalu bertawasul kepada Allah dengan amal salehnya. Dan ini menunjukkan bahwa tawasul kepada Allah dengan amal saleh boleh. Lakukan amal saleh dengan penuh keikhlasan, seikhlas yang kita mampu, seikhlas yang kita bisa, seikhlas mungkin. Lalu katakan kepada Allah, ya Allah saya telah melakukan ini kepada Allah, nggak perlu kepada manusia, jangan ada manusia. Dan saya minta kepada engkau jauhkan aku dari neraka. Itu boleh dalam seperti itu. Boleh. Adapun kita berinfak, kita yang berinfak niatnya untuk suami, itu aneh menurut saya. Karena kita membutuhkan infak untuk diri kita sendiri pahalanya. Kenapa pahala kita berikan kepada orang lain? Kalau kita ingin suami kita punya pahala infak juga, kita motivasi dia untuk berinfak. Bukan kita yang berinfak lalu pahalanya diniatkan untuk suami kita, seolah-olah pahala kita sudah cukup untuk kehidupan kita di akhirat, sehingga pahala kita niatkan untuk orang lain. Ini yang aneh di sini dalam amalan seperti ini. Demikian juga hal-hal dari orang-orang yang sengaja membaca Al-Quran lalu diniatkan pahalanya untuk seseorang. Ya akhi, Anda yang lebih butuh pahala itu. Kenapa Anda berikan pahala kepada orang lain? Kenapa Anda niatkan pahala untuk orang lain? Anda membutuhkannya. Apakah Anda merasa bahwa amalan pahala Anda sudah cukup untuk kehidupan akhirat? Kecuali seorang anak berinfak diniatkan untuk orang tuanya. Itu ada hadisnya. Sebagai bakti bagi anak kepada orang tua. Itu ada hadisnya, dibolehkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ingin memakai cadar. Keluarga masih asing dengan cadar. Apakah boleh pakai dan lepas ketika dengan keluarga? Kalau kita meyakini hukum cadar adalah wajib, maka tidak boleh dilepas. Namun kalau keyakinan kita dia tidak wajib, tapi dia hanya sunat afdol saja, maka boleh dilepas. Karena dia tidak wajib. Wallahu a'lam. Bolehkah kita berdoa kepada Allah, ya Allah tutuplah aib saya di dunia dan di akhirat? Bukannya boleh sekali. Berdoa kepada Allah, ya Allah tutup aib saya di dunia dan di akhirat. Yang menutup aib kita di dunia, Allah. Allah yang menutup aib kita di dunia, bukan kita yang pandai. Berkata seorang tabi'in yang terkenal dengan doanya yang mustajab, bernama Muhammad bin Wasi'. Dalam biografinya terkenal, doanya mustajab. Kalau dia sudah berdoa, pasti dikabulkan Allah. Bernama Muhammad bin Wasi'. Kata murid-muridnya kepada Muhammad bin Wasi', wahai imam, kami kalau sudah duduk di sampingmu, kami merasa nyaman, tenang, tentram. Berkata Muhammad bin Wasi' kepada murid-muridnya, "Lau anna lidzunubi raihatan tafuh lama ataqtumul julusa indi." Sekiranya kalian bisa mencium aroma dosa-dosaku, niscaya kalian tidak akan betah duduk di sampingku. Dan ini pelajaran berharga dari seorang ulama ternama Muhammad bin Wasi'. Dan itu juga yang akan kita katakan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mengatakan kepada kita, Ustadz, kalau duduk di samping antum kita senang, kita tenang, kita akan katakan hal yang sama. Bahkan kita katakan begini, kalau Anda tahu dosa-dosa saya, mungkin Anda ludahi muka saya. Saking bencinya kalian antum kepada saya.
Mungkin. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang menutupi dosa dan kesalahan kita. Bukan untuk kita berlanjut, tapi agar kita tahu Allah sangat sayang kepada kita, dan balaslah sayang Allah dengan kepatuhan dan ketaatan. Wallahu a'lam. Ustadz, bukankah Allah sesuai dengan prasangka hamba kepadanya? Bagaimana jika seorang hamba merasa amalnya kurang dan dosanya banyak? Saya takut masuk neraka. Apakah prasangka hamba ini bisa dianalogikan dengan dalil yang di atas, salah pasang? Dalil itu tidak untuk yang itu pemasangannya. Apa yang kita katakan tadi adalah sikap seorang hamba memantau amal solehnya dan amal maksiatnya. Tak ada hubungan dengan Allah. Bisa dipahami? Tak ada hubungan dengan Allah. Tadi yang kita bicarakan adalah bagaimana seorang insan mukmin, bagaimana seorang insan mukminah berhadapan dengan amal solehnya dan berhadapan dengan amal maksiatnya. Sifat yang harus dia miliki, jangan merasa amal soleh kita sudah banyak dan jangan merasa amal maksiat kita sedikit. Begitu. Tahukah kita siapa Abu Bakar? Tahukah kita bahwa Abu Bakar itu manusia yang terhebat setelah para nabi dan para rasul? Sekiranya derajat manusia ini adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ulul azmi minar rusul, namun kemudian rasul-rasul berikutnya, kemudian nabi, habis para nabi, itu yang pertama, nama pertama setelah para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Itu akidah Ahlussunnah dalam masalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun tahu Abu Bakar As-Siddiq apa dia katakan? Seandainya di akhirat bagiku bahwa aku terlepas dari neraka walaupun tidak dimasukkan ke dalam surga, sudah cukup itu bagiku. Coba lihat. Sesoleh itu Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak yakin bahwa amalannya ini, padahal dia sudah dijaminkan surga oleh Nabi. Namun selalu merasa bahwa amalnya tidak banyak. Suatu hari dia menangis dan terlihat menangis. Ditanya, wahai Abu Bakar, ma yubkik? Apa yang membuat engkau menangis? Dia menunjuk kepada burung. Ada apa dengan burung, wahai Abu Bakar? Kenapa engkau melihat burung menangis? Lihat burung itu, dia hidup, dia bercanda, dia terbang ke sana dan kemari, kemudian dia wafat, tak ada hisab. Sementara kita manusia dihisab. Abu Bakar menangis, melihat burung menangis. Melihat burung ingat yang mulai hisab, subhanallah. Ini tingkat keimanan luar biasa. Kita saja di pemakaman gak ingat akhirat. Coba lihat sebagian kaum muslimin, apa yang mereka kerjakan di pemakaman. Ketika mengantarkan saudara-saudaranya ke pemakaman, tertawa, cerita dunia, masih cerita bisnis. Di dekat pemakaman, di dekat liang lahat, di dekat mayat. Abu Bakar melihat burung saja ingat akhirat. Lihat burung itu terbang ke sana kemari, tak ada hisab di akhirat. Sementara kita akan dihisab. Nangis Abu Bakar. Seperti itu. Padahal Abu Bakar sudah dijaminkan surga oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Tapi itulah sifat orang mukmin. Tidak merasa, wah saya sudah. Enggak. Itu dari syaitan datangnya. Adapun zon hamba terhadap Robnya adalah seperti ini. Saya harus beriman, beramal saleh, dan saya yakin kalau saya benar-benar beriman dan amal saleh, tulus luar dalam, di luarnya beriman, di dalam juga beriman, bukan berimannya orang-orang yang hanya terlihat di luar saja, di dalamnya dia kacau balau imannya. Kalau saya rajin terus beriman, beramal saleh, saya yakin Allah pasti akan ridho kepada saya, dan saya yakin Allah akan masukkan saya ke dalam surganya. Nah ini bab zon kepada Allah. Hal yang sama apabila kita bertaubat daripada dosa dan kesalahan. Kita benar-benar serius bertaubat, benar-benar kita sempurnakan syarat-syarat taubat. Benar-benar kita sesali masa lalu kita yang salah. Benar-benar kita tinggalkan amalan itu. Dan benar-benar sudah ada tekad untuk tidak akan lagi mau melakukannya. Zonlah setelah itu kepada Allah, Allah pasti menerima taubat saya. Dan ketika itu terjadi, berlaku hadis tadi. Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya kepada dirinya. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Setelah mendengar tadi bahwa Nabi membaca 3 surat, apakah boleh kita membaca beberapa surat ketika sholat? Jawabannya boleh. Namun kalau Nabi surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa
kita kan qul huwallahu ahad, sama inna a'tainakal kautsar, sama wal asri innal insana lafi khusrin. Bedanya di situ aja sebenarnya. Bedanya di situ. Apakah di akhirat nanti ketika Allah membuka amalan-amalan dan rahasia kita dibongkar, semua orang akan mendengar? Sudah kita katakan tadi. Kalau orang yang tidak Allah turunkan hijab, pembatas, berarti seluruh penduduk masyarakat mendengarnya. Berarti rahasia kita dibongkar di depan semua manusia. Alangkah malunya. Dan itu bagian daripada dahsyatnya huru-hara padang mahsyar. Oleh karena itu orang yang sedikit rahasia dosanya selamat di akhir. Dari dahulu tetangga orang tua ana selalu suka mengganggu. Dan sekarang orang tua saya sudah mulai menua dan tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Saya sedih dan kesal setiap kali mendengar ibu saya cerita tentang si fulan. Bolehkah saya mendoakan keburukan untuk si fulan yang suka mengganggu orang tua saya? Pertanyaannya tidak terlalu jelas sebenarnya. Tetapi kalau kita dizolimi, Anda tidak tahu apakah gangguan itu adalah penzoliman. Karena ini hanya bentuk sesuatu yang tidak diberikan contoh aktualnya apa. Tapi kalau memang mengganggu itu dizolimi oleh tetangga, dan doa orang dizolimi boleh. Dan doa orang yang dizolimi apa? Diizinkan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Jauhi olehmu doa orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dosa orang yang dizolimi tak ada hijab antara dia dan Allah. Tapi kalau antum yakin bahwa antum dizolimi oleh tetangga, kalau pertanyaannya bolehkah saya mendoakan keburukan untuk dia? Kalau memang antum dizolimi boleh. Tapi yang terbaik itu adalah sabar dengan aniaya tetangga. Itu yang terbaik, bukan mendoakan keburukan untuknya. Yang terbaik itu adalah sabar atas aniaya tetangga kepada kita. Wallahu a'lam. Apakah senang dan susahnya kehidupan akhirat bisa kita lihat dari kehidupan kita di dunia ini? Misalnya kalau kita merasa senang melakukan ibadah saat di dunia, maka itu sebagai indikasi kalau kita akan bahagia pada kehidupan akhirat. Pertanyaan Anda adalah hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian wahai manusia, karena setiap kalian akan dimudahkan Allah kemana dia nanti akan menuju. Maksud hadis adalah kalau orang yang dalam catatannya adalah penduduk surga, akan terlihat di dunia ini yang gampang baginya adalah amal saleh. Amal maksiat berat bagi dirinya. Mudah baginya untuk beramal saleh. Amal saleh yang benar-benar serius beramal saleh. Ini indikasi bahwa orang ini ada indikasi akan kehidupan di akhiratnya bagus. Kenapa? Karena dimudahkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya. Namun di sisi lain, dimudahkan Allah kepadanya maksiat. Ini indikasi akan bahayanya dia di akhirat. Nabi SAW mengatakan itu. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Setiap orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Kalau diciptakan ke neraka, maka yang akan mudah baginya amalan penduduk neraka. Amalan penduduk surga baginya berat. Disuruh duduk di majelis ilmu 2 jam itu bagaikan 20 jam bagi dirinya. Tapi kalau duduk di majelis karaoke 20 jam bagi 2 jam. Berarti mudah baginya. Dan ketika di alam barzakh, di alam kubur, amalan manusia datang. Kalau amalan orang yang beriman datang dalam wajah lelaki yang ganteng dan wajah yang baik, kita akan bertanya kepada dia, siapa Anda? Amal kita menjawab, saya adalah amalmu ketika di dunia.
Demi Allah, saya tidak tahu dirimu kecuali orang yang mudah diajak untuk beramal saleh dan sulit untuk diajak berbuat maksiat. Hal yang sama amal berkata kepada orang yang berbuat maksiat, yang rajin yang akan mendapatkan azab kubur. Amalnya berkata, saya adalah amalmu yang buruk. Demi Allah, saya tidak tahu dirimu kecuali gampang diajak berbuat maksiat, berat diajak berbuat amal saleh. Maka kalau mudah bagi kita sholat, mudah bagi kita baca Quran, mudah bagi kita puasa, mudah bagi kita tarawih, nyaman kita melakukannya, nyaman kita untuk jujur. Bukan kepastian, tapi bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan ini indikasi kita akan menjadi penduduk surga. Harapan besar dari Allah sambil doa-doa dan terus doa. Kepastian tidak ada. Namun yang harus kita ingat, jangan sampai mudahnya kita itu hanya di depan orang. Sementara kalau orang tidak ada, berat amal soleh itu, jangan. Mudah itu luar dalam. Mudah itu di depan orang dan di belakang orang. Karena ada orang yang mudah baginya amal soleh di depan manusia, ternyata ketika manusia tidak melihatnya, berat sekali bagi dia amal soleh. Dan ketika berat itulah Allah menilai siapa dia yang sebenarnya. Karena siapa kita yang sebenarnya dinilai di saat manusia tidak ada melihat kita. Itulah dia kita yang sebenarnya. Boleh jadi ada orang yang sebenarnya dia berat beribadah. Namun kalau sudah di depan manusia jadi ringan sehingga manusia mengira dia orang soleh. Dan Allah tahu dia bukan orang soleh. Karena ketika mata manusia tidak ada yang menatapnya, dia tidak beribadah. Maka dia berbuat maksiat. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan Allah kagetkan kita nanti ketika kita tahunya dia orang soleh, kenapa wafatnya di atas su'ul khatimah. Karena Allah tahu dan kita tidak tahu apa yang dia lakukan di saat mata manusia tak bisa sampai kepada apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, kata kuncinya satu, luar dalam harus benar, luar dalam harus semangat, luar dalam harus mudah beribadah. Ya, ketika manusia melihat kita rajin beribadah, ya ketika manusia tidak melihat pun kita rajin beribadah. Insya Allah kalau itu yang mudah bagi kita, sebuah indikasi bukan kepastian bahwa kita lebih dekat kepada surga dan selalulah minta kepada Allah, minta kepada Allah. Indikasinya itu. Karena sebagian manusia justru terbalik, yang mudah bagi dia maksiat, yang mudah bagi dia berdusta, yang mudah bagi dia berzina, yang mudah bagi dia korupsi, yang mudah bagi dia mencaci maki, yang mudah bagi dia mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Jujur baginya terlalu berat, sholat baginya terlalu berat, puasa baginya terlalu berat. Ada kan manusia-manusia seperti itu? Ini indikasi penduduk neraka. Namun kepastian tidak ada. Kepastian tidak ada. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mewafatkan kita di hasrat husnul khatimah. Dan semoga Allah ampunkan dan maafkan dosa kita pada yaumul hisab. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala tutup dari kita pintu nerakanya. Dan semoga Allah pertemukan jasad kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.